Ingat betul, saat itu saya adalah mahasiswa baru di sebuah perguruan tinggi swasta. Terus terang, kelas malam itu terasa sangat sepi. Sial, sendirian deh. Mereka udah duluan pulang. Tiba-tiba tubuh saya terpental ke belakang seperti menabrak sesuatu. Des. Saya terobos tubuhnya dan bener aja, badannya dapat ditembus. Mungkin banyak orang yang sudah kenal saya. Terlebih jika mereka mengenalnya lewat musik, buku, film yang memang menceritakan bagaimana saya berinteraksi dengan hantu. Bisa dibilang, ketimbang karya yang sudah saya rilis, orang banyak mengenal saya sebagai anak indigo. Walaupun memang sebenarnya saya nggak terlalu ngerti sih, apa indigo itu. Nah, tapi banyak juga yang nggak kenal siapa saya, karya saya, ataupun kemampuan saya berkomunikasi dengan hantu. Saya bukan orang yang begitu berkenalan dengan orang, akan menceritakan pengalaman, kemampuan, atau prestasi. Saya nggak kayak gitu. Nggak mungkin. Bisa dibilang, saya cenderung pendiam saat bertemu dengan orang baru. Apalagi jika orang tersebut memang nggak kenal saya, ya udah, bicara pun ala kadarnya aja. Biasanya, jika masuk ke lingkungan baru, saya akan bersikap seperti itu. Saya akan menganalisa setiap orang yang saya temui. Saya nilai karakternya, saya belajar untuk bersosialisasi dengannya, agar kelak saya tahu bagaimana cara menghadapi orang tersebut. Saya bukan tipe orang yang bisa bercerita duluan jika tidak ditanya. Salah satu yang gak mungkin saya beritahu kepada orang baru, yaitu kemampuan saya melihat dan berbicara dengan hantu. Ya, tahu sendiri dong, biasanya orang tuh suka salah kaprah, menganggap orang seperti saya adalah paranormal. Lantas mereka akan mulai bertanya segala hal aneh kepada saya. Ingat betul, saat itu saya adalah mahasiswa baru di sebuah perguruan tinggi swasta. Gak punya banyak temen, saya melakukan banyak aktivitas kampus seorang diri. Kadang saya nangkring di rooftop kampus, kadang duduk di perpustakaan kampus, mondar-mandir ke toilet pun seorang diri. Habis kuliah pasti pulang, habis kelas pulang. Gak kayak mahasiswi lain yang lumayan lama menghabiskan waktu di kampus karena punya banyak teman. Kampus tempat saya kuliah ini merupakan kampus dengan bangunan peninggalan Belanda. Salah satu hal yang bikin saya tertarik kuliah di tempat ini, ya karena bangunannya yang lumayan klasik ini, megah dan terlihat nyaman. Aneh banget ya, saya milih tempat kuliah, ya karena bangunan kuliahnya bagus. Ya kalaupun ada hantu, pasti hantu-hantunya tuh Belanda-Belanda kece lah. Itu yang ada di benak saya. Cuman betenya, kadang-kadang saya dapat jadwal kelas malam di sana. Lebih malam dari biasanya. Tapi ya udahlah, entah kenapa saya tuh ngerasa tempat ini tuh homey banget. Mungkin karena selama saya berkuliah di sana, Peter CS kan suka ikut. Dan mereka tuh terlihat nyaman lari ke sana ke sini tanpa ketakutan. Biasanya kalau di tempat-tempat yang asal, yang saya juga ngerasa nggak enak, mereka tuh jarang ikut karena mereka ketakutan. Nah, hari itu kuliah malam lagi. Lagi nggak ada kerjaan pula saya, jadi benar-benar gabut dan saya nggak punya alasan untuk bolos kuliah. Sementara teman-teman kelas saya tuh banyak yang berhalangan hadir karena udah punya banyak acara yang nggak bisa ditinggalkan. Terus terang, kelas malam itu terasa sangat sepi. Malam terasa lebih mencekam dari biasanya. Dingin banget AC di ruangan kelas. Saya jadi berkali-kali bolak-balik toilet. Sebenarnya toiletnya bersebelahan sih dengan kelas, tapi entah kenapa rasanya nggak betah aja lama-lama di sana. Padahal saya nggak pernah tahu ada apa dengan gedung ini, mitos apa, hantu apa, kisah seram apa. Pokoknya bodo amat lah.
Karena saya mikir saya akan menghabiskan banyak waktu di gedung ini sampai lulus nanti. Jadi mending gak usah tahu deh soal hal-hal kayak gitu. Saya bukan orang yang ketika datang langsung saya cari tahu ada hantu apa di sini. Saya nggak kayak gitu. Nah, tapi masalahnya malam ini ruang toilet terasa sangat gak enak. Kayak ada sesuatu yang ganjil. Gak tahu apa. Dosen menyudahi perkuliahan. Cepet-cepet saya lari ke toilet lagi setelah mengucap salam. Aduh, gak enak banget nih kebelet pipis gara-gara dingin. Suasana toiletnya dingin. Dan samar, saya dengar teman-teman yang keluar berhamburan dari kelas lama-lama tuh kian samar. Wah, sial, sendirian deh. Mereka udah duluan pulang. Aduh, rasanya ingin cepet-cepet keluar dari toilet dan segera pulang. Buru-buru saya menyudahi kegiatan dalam toilet, sempat cuci tangan sebentar di wastafel, lalu buru-buru berlari keluar toilet. Bener deh, suasananya itu bener-bener gak nyaman. Apalagi mengingat saat itu saya adalah orang terakhir di gedung lantai 4 ini. Lantai 4 ya? Astaga. Berarti masih lama nih proses menuju tempat parkir. Saya harus masuk lift, turun ke lantai 1, jalan lagi keluar. Aduh, makin gak karuan rasanya. Buru-buru saya lari menuju pintu keluar toilet. Tiba-tiba tubuh saya terpental ke belakang seperti menabrak sesuatu. Des. Astaga, saya nabrak seseorang. Seorang perempuan bergaun pendek warna putih gading, rambutnya terkepang rapi, kulit putih pucat dengan wajah yang begitu cantik. Kami bertatapan. Saya yakin mata saya kala itu gak berhenti berkedip memandangi perempuan asing ini. Jelas ada yang berbeda dari perempuan ini. Karena ketika saya sadar, rambutnya berwarna pirang, bola matanya coklat menyala. Ya jelas beda lah. Dia perempuan asing alias bule. Tapi tak hanya saya yang bersikap begitu. Karena ternyata perempuan itu pun sama memelototi saya. Seperti keheranan, dia memandangi saya tanpa henti. Hingga akhirnya perempuan itu berkata, "Kamu bisa lihat saya?" Celep. Perasaan saya langsung kacau gak karuan. Rupanya perempuan itu adalah hantu. Bagaimana mungkin dia akan bertanya apakah saya lihat dia kalau memang dia manusia dan jelas kita bertabrakan. Tapi pertanyaan itu meyakinkan saya bahwa oke, dia adalah hantu. Sadar bahwa dia hantu, saya lekas berdiri, berjalan cepat menuju dia yang berada menghalangi pintu. Udahlah, gak peduli saya nundukin kepala, saya terobos tubuhnya dan bener aja, badannya dapat ditembus. Hati semakin kacau, langkah makin dipercepat. Akhirnya saya putuskan untuk lari ke arah lift yang berada di pojok lorong lantai 4. Aduh, enggak. Jangan sampai dia tahu kalau saya bisa lihat dia. Itu yang ada dalam benak saya. Segera saya tekan tombol lift. Beruntung banget, pintu lift itu terbuka cepat-cepat. Buru-buru saya masuk ke dalamnya dan menekan tombol pintu lift agar tertutup. Nafas rasanya ngos-ngosan banget. Keringat dingin tuh mulai muncul di pelipis. Pintu lift tertutup. Namun tiba-tiba ada sebentuk tubuh yang muncul di balik pintu lift. Padahal jelas betul, saat itu lift sudah mulai bergerak turun. Tubuh itu masuk perlahan. Sementara badan saya cuma bisa memaku ketakutan. Astaga, jelas itu adalah tubuh perempuan yang tadi saya tubruk badannya. Namun, ada yang berbeda. Karena kini kemunculannya hanya berupa badan tanpa kepala. Belum habis saya mikir, belum habis saya ketakutan,
Tiba-tiba sesuatu menggelinding masuk entah dari mana. Karena kini kerasa banget berputar di bawah kaki saya. Astaga, udah gak bisa berkata-kata. Kalian tahu gak sih? Kepala perempuan yang tadi saya lihat berada di toilet, kini kepalanya doang ada di bawah kaki saya. Wajahnya menghadap ke arah saya. Dia tampak memelototi saya dengan mulut menyeringai. Dan bibirnya mengeluarkan kalimat, "Kamu masih mau berpura-pura tidak lihat saya?"